Perkenalkan, nama saya Surya Sudarman, NPM 24103428 dari kelas 2024C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Utara. Di sini saya akan menjelaskan teori konstruktivisme. Berikut rancangan pembahasan tugas menggunakan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Penjelasan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jean Piaget dan Lev Vygotsky adalah dua tokoh utama yang mengembangkan teori ini. Piaget mengemukakan bahwa individu belajar dengan cara menyesuaikan pengalaman dengan skema mental yang sudah ada melalui proses asimilasi dan akomodasi. Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan zona perkembangan proksimal, yaitu area antara apa yang sudah biasa dilakukan siswa sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan. Yang kedua, strategi pembelajaran dalam kelas sebagai guru. Strategi berbasis teori konstruktivisme yang dapat diterapkan antara lain: pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah nyata dan diajak untuk mencari solusi melalui diskusi serta eksplorasi. Yang pertama, diskusi kelompok dan kolaborasi. Interaksi dengan teman sebaya membantu membangun pemahaman yang lebih dalam. Berikut pembelajaran kontekstual, mengaitkan konsep teori dengan pengalaman siswa agar lebih mudah dipahami. Contohnya konkret dalam pembelajaran, misalnya dalam mata pelajaran IPA tentang ekosistem, guru meminta siswa mengamati lingkungan sekitar dan mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Yang berikut, pembelajaran menggunakan proyek eksplorasi seperti membuat ekosistem ini dalam akuarium dan mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat, kaitan dengan karakter siswa. Siswa dengan kemampuan kognitif tinggi dapat diberikan tugas eksplorasi dan proyek penelitian mandiri. Siswa dengan kecenderungan aktif kuat diskusi tentang isu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan mereka secara emosional dapat meningkatkan pemahaman. Siswa dengan aspek psikomotorik dominan melibatkan eksperimen atau aktivitas lapangan agar mereka dapat belajar melalui pengalaman langsung. Teori konstruktivisme berkaitan erat dengan pembentukan karakter siswa. Dalam konteks kampanye digital untuk meningkatkan toleransi melalui nilai-nilai Pancasila, berikut kaitannya dengan konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme dalam pembentukan karakter. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka dalam konteks kampanye digital. Siswa tidak hanya menerima informasi tentang toleransi dan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga mengonstruksi pemahamannya melalui interaksi sosial dan refleksi pribadi. Yang kedua, pengalaman autentik dan interaksi sosial. Kampanye digital dapat menyediakan pengalaman autentik yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan beragam perspektif, memperkuat empati dan memahami perbedaan. Dengan melihat berbagai narasi atau diskusi digital mengenai toleransi, siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang pentingnya menghargai keberagaman. Yang ketiga, refleksi dan internalisasi nilai. Melalui observasi dan keterlibatan dalam kampanye siswa akan melakukan refleksi terhadap sikap dan perilaku mereka sendiri. Mereka mulai menginternalisasi nilai-nilai Pancasila seperti sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam interaksi sehari-hari. Yang keempat, keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Kampanye ini tidak hanya mengedukasi tetapi juga mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif, misalnya dengan membuat konten atau berbagi pengalaman mereka sendiri tentang toleransi. Yang berikut, keterlibatan. Ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme, yaitu bahwa siswa lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai saat mereka ikut serta dalam membentuk proses tersebut. Yang kelima, pembentukan identitas dan karakter positif. Melalui pendekatan konstruktivisme, karakter siswa terbentuk secara bertahap berdasarkan pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan berbagai perspektif dan nilai-nilai kebangsaan.
Oke, itu saja penjelasan tentang teori konstruktivisme dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dari dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih.